Keistimewaan sejumlah ulama sebagai pewaris para nabi dalam kajian tasawuf berfungsi untuk memperkuat keimanan umat muslim. Lain dengan mukjizat para nabi yang levelnya lebih tinggi, yaitu antaranya untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala melalui utusannya. Riwayat karomah keistimewaan ulama dimaksud banyak menjadi pelajaran yang tertulis di dalam beberapa kitab. Karomah yang dimiliki oleh wali itu tidak hanya nampak ketika hidup saja, tetapi setelah wafat, waliullah masih diberi karomah. Dan bagi pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah, kepercayaan terhadap adanya waliullah dan karomah itu perlu diyakini secara baik. Bahkan 4 imam mazhab sudah bersepakat mengenai karomah yang ada para wali ketika hidup maupun sudah wafat. Habib Muhammad Lutfi bin Yahya Pekalongan dalam karyanya Secercah Tinta 2012 mengungkapkan, banyak nabi-nabi dari Bani Israel dengan mukjizatnya bisa menghidupkan orang mati. Lalu bagaimana umatnya Rasulullah SAW? Umat Rasulullah pun sama. Jika pada Bani Israel ada nabi yang bisa menghidupkan orang mati, maka umat Nabi SAW pun bisa menghidupkan orang mati dengan karomahnya. Seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sebagaimana disebutkan dalam manaqibnya. Demikian juga Imam Yahya bin Hasan yang juga keturunan Syekh Abdul Qadir Jalani, akhirnya disebut bin Yahya. Karomah-karomahnya juga bisa menghidupkan orang mati. Selain itu, Imam Al-Ghazali termasuk ulama masyhur yang memiliki banyak riwayat keistimewaan. Konon Al-Ghazali dikehendaki masuk surga karena menolong seekor lalat yang terjebur dalam wadah tinta yang digunakannya untuk menulis kitab. Diceritakan oleh Ki Haji Abdul Maqasid Ghazali 2018, Imam Al-Ghazali pernah berdoa kepada Allah. Dalam doanya, ia berharap kitab yang ditulisnya Ihya Ulumuddin lebih terkenal dibanding kuburannya. Doa tersebut dikabulkan. Saat ini kitab tersebut dikaji di berbagai pesantren dan perguruan tinggi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sebaliknya, kuburan Al-Ghazali tidak banyak yang tahu. Bahkan menurut Kiai Maqasid yang pernah berkunjung ke makam Al-Ghazali, kuburan penulis kitab Tahafautul Falasifah itu terlihat apa yang adanya, karena baru 2 tahun belakangan ditemukan. Artinya, selama ratusan tahun yang ramai diziarahi selama ini bukan makam Al-Ghazali. Salah seorang kiai pesantren yang dikenal mempunyai keistimewaan ialah Ki Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur. Bahkan Gus Dur tak hanya masyhur tulisan-tulisannya, tetapi juga kuburannya yang diziarahi ribuan orang setiap hari. Nilai-nilai kemanusiaan yang dikembangkan oleh Gus Dur membuatnya tak hanya diziarahi umat Islam, tetapi juga masyarakat dari berbagai kalangan dan agama. Kiai Maqasid yang juga dikenal dekat dengan Gus Dur saat masih hidup menuturkan, dahulu Gus Dur ditawari umur 90 tahun oleh malaikat. Buat apa sih umur panjang-panjang, yang sedang sajalah 69 tahun. Akhirnya benar, Gus Dur wafat pada usia tersebut, ungkap Kiai Maqasid saat mengisi forum ilmiah tentang moderasi Islam di Bogor, Jawa Barat baru-baru ini. Kisah tersebut muncul ketika Kiai Maqasid juga menjelaskan riwayat salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Saat itu sahabat Sa'ad didatangi malaikat pada umur 42 tahun dan ingin mencabut nyawanya. Seketika sahabat Sa'ad protes kepada malaikat karena anak-anaknya yang masih kecil. Akhirnya sahabat Sa'ad berdoa meminta kepada Allah dan diberikan umur panjang. Dikabulkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala. 84 tahun baru meninggal. Kuburan sahabat Sa'ad berada di kota Guangzhou, Tiongkok, Cina, dan ramai disiarai banyak orang dari mancanegara. Gus Dur meninggal setelah beberapa hari dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo RSCM Jakarta. Baik dalam kondisi dirawat dan setelah kepergiannya, orang-orang tidak pernah berhenti mengunjungi Gus Dur.
Bahkan padatnya pentakziah yang tidak terhitung jumlahnya dari berbagai daerah di Indonesia turut mengantar jenazah putra sulung Kiai Haji Wahid Hasyim tersebut ke tempat peristirahatan terakhir di komplek makam keluarga Tebu Ireng, Jombang. Tebu Ireng saat itu tumpah ruah penuh dengan orang-orang yang ingin menyaksikan proses dikebumikannya Gus Dur. Pesantren Tebu Ireng penuh dan sesak. Begitu juga jalanan utama di depan pesantren terlihat manusia berbondong-bondong ingin ikut mengantar Gus Dur. Di luar sana tidak hanya teman-teman muslim yang memadati masjid, musola, dan majelis-majelis untuk mendoakan Gus Dur, tetapi juga teman-teman dari agama Konghucu, Katolik, Kristen, Hindu, dan Buddha turut meramaikan rumah ibadah masing-masing untuk mendoakan Gus Dur. Bahkan mereka memajang foto Gus Dur di altarnya masing-masing. Kini pemikiran, gagasan, tulisan, dan pergerakan sang Syahid Gus Dur yang di batu nisannya tertulis Hier A. Humanis itu tidak pernah kering meneteskan dan mengguyur inspirasi bagi kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara di republik ini. Begitu juga makamnya yang hingga sekarang terus ramai disiarahi. Kiai Haji Husein Muhammad Cirebon dalam buku karyanya Gus Dur dalam Obrolan Gusmus 2015 mengungkapkan persamaan kondisi wafatnya Gus Dur dengan kepergian salah seorang penyair sufi masyhur, Maulana Jalaluddin Rumi dari Konya, Turki. Kepulangan Rumi ke Rahmatullah dihadiri beribu-ribu orang yang mengagumi dan mencintainya. Saat itu di antara mereka yang berduka ialah para pemimpin tokoh-tokoh penganut Yahudi, Kristen berikut sekte-sektenya, segala mazhab-mazhab pemikiran, serta rakyat jelata yang datang dari pelosok-pelosok dan sudut-sudut bumi yang jauh. Gambaran singkat dari kepergian dua zahid manusia dengan makom zuhud yang disambut iringan ribuan orang dari berbagai penjuru serta didoakan pula dari segala penjuru menunjukkan sebuah cinta dan kasih sayang. Rasa tersebut mengkristal dari seluruh komponen masyarakat sebagai wujud cinta dari dua zahid kepada semua manusia ketika hayat masih di kandung badan. Kiai Husein menuturkan Gus Dur, Maulana Rumi, dan para wali Allah merupakan orang yang selama hidupnya diabadikan untuk mencintai seluruh manusia tanpa pamrih apapun. Mereka memberikan kebaikan semata-mata demi kebaikan itu sendiri, bukan bermaksud kebaikan tersebut kembali kepada dirinya. Cara hidup demikian diungkapkan dalam sebuah puisi indah gubahan sufi besar dari Mesir, pengarang kitab Al-Hikam, Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang sering dikutip Gus Dur dalam banyak kesempatan. Idfin wujudaka fil ardil kumuli famana batami malam yatfan la yutimuni tajuhu. Tanamlah wujudmu di tanah yang tidak dikenal, karena sesuatu yang tumbuh dari benih yang tak ditanam buahnya tidak sempurna. Wallahu a'lam bishawab.